Kembali lagi di channel Motovun Indonesia. Di belakang saya sudah ada motor trail dari Kiway. Jadi ini adalah brand asal Hongaria yang dimasukkan oleh PT Benelli Motor Indonesia. Dan di IIMS 2024 ini mereka menghadirkan 5 motor trail sekaligus. Harganya mulai 11 jutaan aja. Kayak apa detailnya kita simak di video ini. Yang pertama adalah Kiway TX70. Ini dia motornya. Sayang anak. Nah, kalau kalian ada rencana menerjunkan anak-anak kalian untuk bermain motocross gitu ya sejak dini, daripada beli motor trail yang pakai mesin potong rumput, ini pakai Kiway TX70 aja. Ini motornya benar-benar motor yang memang mesinnya buat motor ya. Dan ini transmisinya otomatis. Kapasitas mesin 72 cc dan ini 4 tak. Tapi dia masih pakai karburator ya. Nih, kalian bisa lihat mesinnya seperti ini. Finishingnya oke, ada pelindungnya juga di bagian bawah. Ini dari plat, jadi aman. Lalu karburatornya dengan filter udara model jamur seperti ini. Ini pakai spons ya filter udaranya, dan ini ada tuas cupnya. Mesin ini bertenaga sekitar 3,7 kW dengan torsi maksimalnya itu 5 Nm. Untuk spek kaki-kakinya udah lumayan juga. Dia selang remnya sudah pakai selang rem braided dan depan sudah cakram, kaliper 1 piston, ban tapak kasar dari Swallow, suspensi depannya upside down, dan kalau kalian lihat di air setang, ini ada spons yang berfungsi untuk melindungi bagian dagu atau dada anak kalian terbentur dengan setang. Ketika mungkin melewati handicap dia lompat atau buka gasnya gedean, jadi nggak langsung kena besi setangnya. Tangkinya seperti ini, tangkinya plastik, ada selang hawa untuk uap bensinnya. Bodinya juga oke, proporsional, ramping, dan dia pakai penggerak rantai. Kalau untuk suspensi belakang, dia pakai suspensi monosok. Nah, monosok itu di sini nih, agak ngumpet. Dan untuk rem belakang dia masih pakai tromol. Ya, masih oke lah ya, spek tromol di motor bermesin 70 cc. Ban belakangnya pakai Swallow juga, ukuran 250 ring 10. Nah, soal harga, Kiway TX70 ini perkiraan harganya adalah 11 jutaan aja. Menarik kan? Sekarang kalau kalian pengen yang lebih besar, ada Kiway TX110 di sana. Selanjutnya adalah Kiway TX110. Ini buat yang anak yang mungkin sudah remaja, secara postur juga sudah lebih besar, dia juga lebih jangkung pastinya. Dan mesinnya masih pakai mesin jenis bebek nih, maksudnya mesin tiduran ya. Dan dia transmisinya manual 4 percepatan dan juga masih pakai karburator pastinya. Ini sama seperti di TX70 tadi, karburator dengan filter udara yang berbentuk jamur itu langsung nempel ke moncong karbunya. Kaki-kaki juga langsung terlihat perbedaannya ya. Dia pakai velg depan itu diameter 14 inci, jari-jari dengan ban tapak kasar dari Swallow. Bodinya ini sudah bodi off-road, jadi memang benar dipakai untuk di area tertutup ya. Mungkin kalau buat ngajak anak terabasan tipis-tipis bisa juga dipakai ini nih. Nah, ke belakang bodinya memang nggak jauh beda sama di versi yang lainnya. Ramping di bagian tengah dan agak membesar di bagian belakang karena ada knalpot di sini. Dan ini knalpotnya stainless steel. Finishingnya rapi, cakep, ada tempat aki, dan suspensi belakangnya sudah monosok pastinya. Posisinya lebih terlihat ketimbang yang TX70 tadi ya. Dia pakai lengan ion juga keker banget. Bentuknya tuh nggak yang kotak biasa, tapi dia agak kecil di bagian pangkalnya, kemudian dia melebar ke arah bagian roda belakang. Nah, rem belakangnya ini udah cakram nih, yang di TX110. Jadi lebih proper dan lebih pakem pastinya. Untuk harganya, Kiway TX110 ini 14 jutaan aja. Dan sekarang adalah Kiway TX160.
secara dimensi ini lebih proper buat remaja dan juga buat orang dewasa. Saya naik juga asik-asik aja nih, posisinya kaki masih bisa menapak dan ukuran memang nggak yang terlalu kecil banget, jadi rasanya tuh sedang aja. Nah, dari spek kaki dia sudah ada pengembangan, dia sudah pakai upside down. Jadi timbang dua model TX series yang di bawahnya tadi, suspensi depan sudah pakai upside down, jadi lebih keker juga. Lagi ada finishing guratan-guratannya ini, jadi lebih keren. Ban depannya ini pakai diameter 17 inci, dikawal rem cakram solid dengan kaliper 2 piston. Asik ya? Lebih gede, lebih proper buat off-roadan. Cuman memang ada perbedaan di kapasitas tangki bahan bakar yang mana membuat bodi depannya itu atau throat tank itu lebih keluar lagi. Juga ke bagian belakang, dan area jok juga pastinya sudah lebih panjang, juga lebih melebar sedikit timbang dua varian di bawahnya. Dan dia pakai mesin berkapasitas 155,5 cc. Diameter pistonnya 60 mm dan langkah pistonnya 55 mm. Transmisinya manual 4 speed. Jadi ini semacam pakai mesin motor bebek karena pakai konfigurasi tiduran. Tuas giginya di sini nih. Nah, ini ada kalau jatuh jadi nggak gampang patah di asnya, di batang persnelingnya. Karena dia kalau jatuh dia pasti melipet. Blok mesinnya sih cakep ya, finishingnya ya. Agak ngedorf, ada bahan kasar-kasar gitu kalau dipegang. Kayak semacam di anodize, keren. Dan dia tankinya 5, liter, jadi buat main di off-road gitu masih lumayan mumpuni lah. Kemudian kalau di kaki belakang dia sudah pakai suspensi monoshock, yang mana di TX 160 ini sudah ada pelindungnya nih, jadi kotoran dari roda belakang nggak akan langsung kena ke monoshocknya, jadi lebih awet sih harusnya. Penggeraknya pastinya pakai rantai dengan diameter ban 14 inci. Lagi-lagi pakai vendor dari Swallow. Ini kayaknya habis dicoba ini. Bannya udah ada pecah-pecah gini. Buat uji tipe kayaknya nih. Kalau untuk Kiway TX 160 ini harganya itu di kisaran 19 jutaan aja. Masih murah meriah lah ya. Selanjutnya kita bergeser ke varian yang paling atas, yaitu Kiway TX 220. Oke, untuk di varian teratas dari Kiway TX series ini adalah Kiway TX 220, yang mana dia punya dua tipe atau dua tampilan ya. Yang sebelah kiri saya ini adalah yang tipe off-roadnya, pure off-road, nggak ada perlengkapan berkendaranya, nggak ada lampu-lampu, nggak ada kaca spion. Lalu di sebelah saya adalah Kiway TX 220 yang versi road legal, karena dia sudah ada lampunya, lampu depan, lampu sen, ada speedometer, ada kaca spion, jadi legal dipakai di jalan umum. Kedua-duanya pakai basis yang sama, hanya perbedaan di perangkat lalu lintasnya aja. Kalian bisa lihat dari suspensi depan dia sudah pakai upside down juga seperti di Kiway TX 160, yang mana dia pakai tabung shocks berwarna abu-abu dengan guratan-guratan di sini, dan jarak mainnya juga lumayan panjang. Dan ini kaki-kakinya udah pure full size ya buat di off-road, diameternya 21 inci, pakai pelek jari-jari, dan ini peleknya aluminium loh. Kalau dipegang ini suara aluminium. Jadi peleknya juga pakai bahan yang ringan. Lalu di atas untuk yang versi road legal dia sudah ada lampunya. Lampunya udah Pro G juga atas bawah. Jadi yang di atasnya ada 3 lensa kecil-kecil. Itu kemungkinan untuk lampu dekatnya aja atau untuk lampu jauhnya. Sementara yang lensa satu ini, yang gede ini, bisa untuk lampu jauh atau lampu dekat. Sayangnya nggak bisa di kontak on, jadi kita nggak bisa ngeliat nyalain seperti apa. Ini sudah pastinya pakai LED, dan karena dipakai laser projector, jadinya cahaya akan lebih fokus. Lalu di area stang, kalau di Kiway yang versi off-road, dia polos dan hanya ada sponsnya aja untuk melindungi dada ataupun helm kita supaya tidak terbentur area stang. Tapi kalau untuk yang di versi on-road, dia ada speedometer digital seperti ini. Ukurannya juga nggak terlalu besar, lumayan kecil, dengan layar LCD di bagian tengah sini. Ini sayang kita nggak bisa kontak-on juga ya. Nah, akinya nggak ada kayaknya. Oke, kalau untuk tangki, dia pastinya sudah lebih besar ketimbang varian-varian di bawahnya. Dia tangkinya berkapasitas 10 liter, bahannya plastik. Nih, kedengeran ya, bahannya plastik. Lalu bodinya ramping, tadi saya sempat menaiki. Enak banget buat postur 172 cm.
ini justru rasanya tuh kayak bawa KLX 150 karena dimensinya nggak terlalu besar, bahkan kalau dibandingkan sama KLX 230 ini jauh lebih kecil walaupun kapasitas mesinnya itu sama. Nah ini buat orang-orang dewasa yang mau motor trail buat harian. Kalau yang satunya ini kalau kalian butuh motor yang memang pure buat trabasan atau buat main off-road. Lanjut ke bagian sampingnya, kalian bisa terlihat knalpot yang ini bahan juga stainless steel, cuman stainless steelnya tuh yang pakai bahan mengkilap ya. Jadi semacam kayak knalpot custom kalau kalian order di bengkel-bengkel knalpot. Malah menurut saya knalpotnya lebih bagus yang QW TX 110. Bahannya tuh stainless steel tapi agak-agak ngedoff. Tuh kelihatan lebih premium aja. Untuk kaki-kaki, dia pakai lengan aluminium untuk kedua varian TX 220 ini. Tebal, padat, dan ini kelihatan kokoh banget. Rem belakangnya sudah sakram kaliper 1 piston dilengkapi dengan pelindung kaliper seperti ini. Jadi kalau kena benturan, terabasan, kena batu-batu, kalipernya akan aman, jadi nggak bocor remnya. Lalu suspensi belakang dia pakai monoshock juga yang posisinya tuh di dalam sana, jadi lebih ngumpet dan ada kepetnya supaya nggak gampang kotor dari roda belakang. Untuk ban belakang dia pakai ukuran 18 inci, velgnya aluminium. Kedua varian TX 220 ini sama aja untuk spek kaki belakangnya juga. Nah, kalau ngomongin mesin, dia pasti sudah lebih proper untuk penggunaan harian ataupun penggunaan off-road. Dia pure motor sport pakai mesinnya, karena mesinnya mesin tegak. Pendingin udara, ada starternya di sini, ada dinamo starternya di sini, dan dia lagi-lagi masih pakai karburator. Cuman untuk yang di TX 220 ini karburatornya pakai filter udara yang ada boxnya di sini ya. Jadi bukan pakai filter udara yang spons nempel di mulut karburatornya. Soal harga, kedua QW TX 220 ini akan dibanderol di nominal 29 jutaan. Menarik ya? Jadi begitulah teman-teman detail dari motor trail QW TX series dari mesin 75 cc sampai 220 cc. Memang harga juga menggiurkan banget dari 11 jutaan aja sampai 29 jutaan. Cuman sayangnya nih motor-motor ini belum dijual resmi. Jadi di IMS ini mereka hanya pengen cari tahu seberapa besar animo masyarakat terhadap motor trail dari QW ini. Ya semoga aja animonya memang banyak ya. Karena dari tadi beberapa kali saya lihat juga banyak customer yang nanya-nanyain motornya. Semoga aja langsung dijual, karena harganya menggiurkan, speknya juga oke, dan bisa jadi alternatif selain produk dari Kawasaki KLX series. Gimana menurut teman-teman? Kalau gitu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Motovlog Indonesia, dan saksikan terus video selanjutnya.